Oke, kita mulai ya. Saya akan invite Mtrade ID, ada Coach Ibnu yang bantuin saya malam hari ini. Oke, aku mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Di mute aja, no. Oke deh. Harganya kasih lihat, nggak kelihatan tuh harganya. Jadi kameranya geser ke kanan dikit, tapi jangan terlalu jauh. Di situ nggak kelihatan sama sekali angkanya. Aku harus gini. Tolong dong dilurusin dong. Nah, dia ketinggian tuh. Oke deh, kita mulai ya. Disiplin. Lagi di luar pun tetap nge-live. Ya, itu adalah gambar IHSG. Tarik ke kanan dikit, masih ada banyak tempat kosong. Oke deh, nice. Ya, di situ ada IHSG chart ya, IHSG ya. Ibnu, nanti aku butuh kamu untuk bersuara ngomong angkanya karena beneran ini kecil banget dan blur-blur gitu warnanya, birunya biru blur gitu. Hari ini IHSG mengalami pantulan karena The Fed menahan suku bunga yang pertama kalinya setelah naik terus, dan ini sebenarnya agak-agak di luar perkiraan atau ekspektasi market, di mana market memperkirakan bahwa suku bunga The Fed bakalan naik gitu. Jadi The Fed sudah menahan suku bunga dalam 2 pertemuan terakhir ini, dan terakhir kali menaikkan suku bunganya pada pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC itu pada tanggal 25 Juli 2023. Dan alasan kenapa The Fed menahan suku bunga karena meskipun aktivitas Amerika masih kuat pada kuartal 3 2023 dan inflasinya masih tinggi, tapi data tenaga kerjanya sudah mulai bergerak moderat dan tingkat penganggurannya itu juga masih rendah gitu. The Fed sendiri menegaskan bahwa inflasi belum turun sesuai dengan target mereka di angka sekitaran 2%-an. Masih ada potensi suku bunga naik. Maka dari itu, teman-teman, kita melihat hal ini tuh sebagai kenaikan yang sifatnya jangka pendek aja gitu ya. Jadi memang ada technical rebound yang sifatnya jangka pendek. Apakah ini akan menjadi bottom market di kuartal terakhir 2023 ini? Bisa jadi setelah hari ini market paling turunnya cuma mentok sampai di lowest itu, tolong disebut Coach Ibnu karena nggak kelihatan, kecil banget. 6636. Ya, di angka 6636. Jadi kalau misalkan dia turun itu bisa sampai ke area 6636. Dan itu masih area yang cukup normal gitu. Oke, terus hari ini IHSG itu naik 1,64%. Didorong oleh saham-saham big caps seperti contohnya Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan juga tech related kayak GoTo itu naik 14%, Arto naik 4,89%, Entek naik 3,24% dan Bukalapak 2%. Kita akan review dulu dari Bank Mandiri, lalu ke BBRI, BCA, BBNI, baru kemudian ke GoTo-nya. Yuk kita ke BMRI yuk. Tower naik banyak ya, nanti dibahas ya. Oke. Jadi BMRI-nya sendiri hari ini dia menguat dalam jangka pendeknya, membentuk satu pattern double bottom. Masih akan sideways atau konsolidasi di level 5625 sampai berapa tuh, 59 ya. 5625 sampai 6 ribuan masih akan sideways di area itu. Terus kemudian nextnya gimana nih? Nextnya buat trading wait and see dulu karena masih sideways. Kalau untuk investingnya teman-teman jangan masuk terlalu banyak, ini valuasinya udah cukup tinggi. Kita mau ke BBRI sekarang. November jadi bullish nggak? Aku masih tetap sih di pekan kedua atau pekan ketiga. Yuk, kita lihat BBRI. BBRI-nya tuh masih downtrend banget. Masih downtrend, tapi hari ini BBRI-nya tuh naik dikit. Nah, dia bakalan bisa naik, Bank Rakyat Indonesia tuh bisa naik sahamnya sampai level 5175. Ya, kemudian setelah itu akan turun lagi, and that's normal. Sideways, kayaknya nggak bakalan langsung naik kencang. Jadi dia bisa turun sideways dulu, terus kemudian naik. Kemudian kita ke BBCA.
Perkiraan saya ini akan jadi bottom di level 8.600 bottomnya. Kemarin kita melihat candlenya jelek, tapi hari ini bankingnya pada naik dan itu membentuk satu low. Dia nggak sampai jatuh lagi gitu loh, jadi nggak ada pisau jatuh lagi. Jadi candle hari ini tuh cukup oke. Nah, jadi BBCA bakalan terkoreksi kemungkinan sampai ke level 8.600-an. Tapi sebelumnya dia naik dulu ke 9.000. Jadi 9.000 dia bakalan ada koreksi dikit lah. Belum tentu sampai ke 86-an. Kalau sampai ke 86-an itu level yang kalian bisa ambil dikit-dikit juga gitu. Nah, yang kemarin belum dapat sama sekali buat long term investing, kamu boleh ambil itu BBCA-nya. Sedikit-sedikit ya, jangan banyak-banyak ya. Terus kemudian BBNI ya, BBNI coba buka ya, itu yang di bawah tuh angka berapa, 4650 kayaknya di level support. Iya, 46 ya, 4650 BBNI ini dia bakalan naik dikit sampai ke 5.000, habis itu bisa terkoreksi lagi sampai ke level 4650-an, sampai ke level 4650-an. Yang mau kumpulin dikit-dikit aja dulu. Perkiraan ini setelah The Fed menahan suku bunga lagi, bisa terjadi window dressing mulai dari pekan ketiga atau keempat bulan November. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham sektor teknologi. Yuk dibuka yuk, GoTo, Gojek, Tokopedia. Bisa di zoom in dikit, kecil banget dan blur, nggak kelihatan. Gedein lagi dong. Terus aku sampai harus squinting kayak gini nih. Oke. GoTo hari ini naik 14% sampai level 71, dia bisa naik sampai level 80 sampai 82 dalam jangka waktu pendek. Manfaatkan ini untuk mengurangi posisi buat yang nyangkut. Naiknya belum sampai strong banget, tolong dikasih lihat sampai ke volumenya nggak kelihatan. Burem, nggak apa-apa deh, aku bacain ya. Aku sebenarnya bisa buka chart sih di sini sih sebentar, tapi aku nggak fokus karena aku nggak ada apa namanya, tripod, jadi HP-nya aku senderin ini di iPad. Oke, jadi GoTo itu dia hari ini naik 14%, dia bisa naik sampai 80 sampai 82. Manfaatkan untuk exit atau mengurangi posisi buat kamu yang sempat punya baik di atas maupun di bawah. Jadi jangan nambah lagi. Intinya gitu aja lah. Bisa ke 100 nggak long term? 100 bisa. Cuman kita jangan berandai-andai. Intinya kurangin posisi, selagi dia naik kurangin posisi dikit-dikit. Arto, tren besarnya masih turun banget karena tekanan jualnya masih besar, nyangkutersnya banyak. Kayak ada seleb di depanku, nggak pakai kacamata, nggak kelihatan. Arto, dia naik 4,89%, dikit doang, dan masih tren turunnya masih cukup besar. Volumenya tolong dikasih lihat dong. Oh gitu ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Intinya jangan masuk dulu. Itu masih terlalu downtrend banget. Tekanan jualnya juga masih besar. MTEK 3,24% naiknya. Bentar ya, tower bentar ya. Bentar ya. Sebentar.
Sorry ya, aku lagi mau buka chatku kalau bisa nih. Karena chatnya di situ nggak kelihatan nu, kayak blur banget gitu. Ya wis, kameranya kurang support. Oke. Berarti besok waktunya dibeliin HP yang baru dong ya. Nggak kelihatan ya volumenya ya. Mungkin justru kamu jauhin dikit nih. Biasanya kalau dijauhin dikit malah lebih kelihatan. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting kan arahannya ya. Yang penting arahannya. Oke, itu Arto. Dia juga sama seperti GoTo. Sama seperti GoTo. Ini bahasa apa sih? MTech ya? Ini MTech, Miss. Oke, MTech mirip sama kayak GoTo dan juga Arto. Jadi jangan masuk dulu. Kita move ke TOWR. TOWR itu pendapatannya dia naik 6% tahunan, tapi laba bersihnya turun 5% secara tahunan gitu. Nah, kenaikan pendapatannya ini didorong dari pendapatan non menara itu naik 47% secara tahunan. Terutama didorong dari bisnis fibernya dia. Kenapa? Karena bisnis fibernya dia menghasilkan pendapatan yang tumbuh lumayan signifikan. Masih ada resiko pelemahan penyewaan dan persaingan tarif sewa, tapi pertumbuhan buat kontribusi fiber optiknya ini bikin TOWR itu bakalan bisa ekspansi ke depan lebih bagus lagi. Nah, kita lihat TOWR mungkin di zoom out dikit biar bisa kelihatan patternnya. Oke, nice. TOWR tuh kemarin masih downtrend dan hari ini dia naiknya lumayan signifikan dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Dia bakalan bisa sideways dulu setelah menyentuh level 970 tuh dekat. Wait and see dulu ya. Belum ada sentimen yang gimana-gimana buat TOWR, kita ngelihatnya dia mulai waktunya gerak aja. Sentimennya suku bunga masih sama ya, sentimennya suku bunga itu juga berdampak untuk sektor teknologi. Oke, terus kita akan review lintas sektor. Aku mau review lintas sektor. Aku mau review SMGR. Berisik nggak sih di sini? Banyak orang ngobrol kanan kiri. Kalian dengar nggak aku ngomong apa? Tuh tolong tulisannya singkirin dulu ke kiri. Tulisan selalu singkirin ke kiri. Oke. Ya, SMGR ini juga naiknya dikit, semua patternnya sama, baru naik satu candle setelah dia jatuh banyak. Berarti itu adalah tanda awal bahwa masa sideways dimulai gitu. Jadi itu masa sideways dimulai. Dia bisa naik sampai level 6.400 bahkan 6.500 bisa. Habis itu akan turun lagi. Jadi masuknya jangan terburu-buru dulu. Dari beberapa saham yang aku mention tadi yang menarik buat buy and hold itu lebih ke TOWR karena fundamentalnya cukup bagus, cuman cara belinya juga jangan langsung banyak. Disclaimer gengs, by the way ini opini aku aja, ini bukan sebagai perintah beli dan jual. Oke, kita akan review buat saham yang lainnya. Gas aja, jangan sideways. Gimana caranya ngegas? Ya kita mesti bisa dance with the market ya. Jadi ngikutin musiknya ketika kita dance, jangan musiknya lagi waltz kamu dance-nya salsa. Nanti bisa jatuh nanti. Oke. Friend udah gocap, kita buka friend. Coba dibuka. Enggak kok 51. Nggak usah dibahas deh. Next, skip. Effendi bilang, friend kayaknya enak beli 50, jual 51, 52. Apa ya? Nggak lupa dulu aku punya saham LT. Beli di gocap sampai sekarang ya masih gocap. Bertahun-tahun. Oke, kita review BRMS. BRMS ini pendapatannya naik 293,5% secara tahunan. Laba bersihnya dia naik 62,2%. Secara tahunan. Secara kuartalan pun bagus juga, pendapatannya naik 68% dan laba bersihnya naik 43% secara kuartalan. Nah,
penjualan emas dan peraknya ini naik banyak banget 339,69% untuk penjualan emas dan peraknya. Terus kemudian beban bunga dan keuangannya dia itu turun 77,47%. Jadi bisa dibilang saat ini kinerja BRMS ini bakalan bisa membukukan kinerja yang lebih baik lagi di kuartal 4 2023. Mengingat ada pabrik pengolahan emas di mana keduanya akan mulai beroperasi dengan kapasitas penuh di kuartal 4 2023. Terus saat ini harga emas juga masih terus naik, meskipun udah ketinggian, aku nggak suggest kalian beli emasnya di pucuk seperti saat ini ya. Justru malah saham yang lagi murah sekarang. Nah, tapi intinya ini akan memberikan keuntungan buat BRMS. Secara chart dia masih sideways, masih belum potensial, tapi kita bisa note fundamental yang bagus ini. Untuk ke depan-depannya kita masukin sebagai watchlist aja dulu. Angelica Lotus, Chianghen, BSDE. Boleh dibuka BSDE? Sentimen suku bunga ini semestinya memberikan dampak positif juga buat emiten properti. BSDE ini dia ada, nggak kelihatan sih patternnya kayak double bottom gitu, tapi nggak kelihatan. Ini kalau ditanya bakalan bottom nggak ya? Potensial dia menjadi bottom di kuartal keempat 2023 ini. Batas bawahnya di berapa tuh ya, 965 kah? Atau 985? Iya, 965. Batas bawahnya di 965. Kalau dia jatuh di bawah itu ya tinggal cut loss gitu aja. Base price-nya 965. Terus kemudian kita ada sentimen positif dari Bapepti. Bapepti ini lagi minta ke Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, buat kasih insentif ke para pelaku bursa CPO gitu. Jadi harapannya akan menambah jumlah volume perdagangan di bursa CPO. Jadi Bapepti sendiri menargetkan jumlah volume mencapai 4 juta ton atau 20% dari produksi yang ditransaksikan, sekitar 20 juta ton. Rupanya masih belum rame nih bursa CPO-nya gitu. Jadi butuh bantuan dari Ibu Menteri Keuangan. Oke, terus aku akan review. Sebentar tuh, dia minta Sido, dia minta Tewon. Sido sih aku udah bahas beberapa hari yang lalu dan view-nya masih sama. Kita akan review TLKM. Ya, tulisannya geserin. Oke, thanks. Ya, TLKM ini kemarin ada gap up atau naik gitu dan hari ini ada turun dikit. TLKM ini dia secara labanya dia tuh turun karena kerugian investasi di GoTo yang belum direalisasi. Tapi sebenarnya secara operasional dia punya pendapatan dan juga laba secara operasional itu masih aman ya, jadi masih oke. Terus kalau dilihat secara teknikalnya ini keluar merah hari ini, ketika yang lain hijau karena kemarin juga habis gap up, wajar ya, kemarin habis gap up, hari ini merah. Dia bakalan bisa sideways antara tolong digedein dikit itu. Kenapa malah muka saya jadi gede? Saya giniin, tapi jadi gede. Ya, batas gapnya tolong dikasih garis di batas gap. Nah, di situ tuh berapa tuh? 3.500. Dia bisa turun dikit sampai 3.500 sebelum akhirnya dia naik lagi sampai ke 3720. Jadi wait and see dulu kalau mau beli TLKM. Oke. Aku mau review saham yang lain yang mungkin kalian juga masih penasaran. Japfa. Sekalian update laporan keuangannya. Pendapatannya dia naik 2,6%, laba bersihnya turun 34,4% secara tahunan. Tapi secara kuartalan pendapatannya naik 9,8%, laba bersih dia secara kuartalan itu naik 157% ya. Jadi peningkatan laba
kenapa ada peningkatan laba bersih? Peningkatan laba bersihnya Japfa ini didorong oleh margin kotor yang naik sebesar 2,1%. Dan karena kenaikan harga DOC atau day old chick-nya dia. Terus dan juga harga live bird-nya juga naik. Nah, selain itu ada penurunan beban bunga sebesar 236 miliar atau turun 12,4% secara kuartalan. Jadi nggak heran secara kuartalan labanya Japfa ini naik sangat signifikan gitu. Jadi wait and see juga untuk Japfa. Intinya sekarang ini mesti banyak yang kita mesti watch karena laporan keuangannya cukup menarik, tapi sebenarnya secara teknikal kita juga masih harus wait and see. Nah, kita mau move ke ICBP. ICBP pendapatannya dia naik 4,9% secara tahunan, laba bersihnya naik 113% secara tahunan. Cuman secara kuartalan laba bersihnya ICBP ini dia turun 24,6%. Nah, segmen mie instannya dia tuh dapat katalis positif karena ada kenaikan harga beras, di mana ada potensi mie instan sebagai pengganti beras bagi beberapa orang. Ya, buat yang middle down kali ya. Oke, zoom out. Chartnya di zoom out. Ini lihat laporan keuangan yang dirilis lengkapnya di mana ya? Ada yang bisa jawab di website IDX, idx.co.id, oprek aja di situ, itu laporan keuangan semua emiten pasti ada. Oke, sekarang kita lihat supportnya dia di angka 10.050 atau di angka 10.000-an. 10.000. Ini ICBP. Jadi sekarang kalau aku ngelihat juga udah mulai mencapai level bottomnya. Jadi udah cukup aman dalam jangka pendek, setidaknya dalam beberapa hari sampai 3 bulan ini nggak akan turun sampai signifikan banget ke bawah. Karena apa yang dinanti-nanti tentang suku bunga itu sudah mulai ada jawabannya. Yang masih jadi ganjelan itu sebenarnya The Fed masih memberikan satu pertanyaan, apakah tahun depan masih perlu naik lagi atau enggak. Nah, jadi ini it's not the ending gitu. Ini bukan akhir dari kebijakan pengetatan kebijakan moneter dan fiskal gitu. Jadi ya masih harus wait and see untuk tahun depannya. Mungkin rally-nya nggak akan sampai tinggi gitu, tapi setidaknya di akhir Oktober dan Desember ini akan ada penguatan sedikit. Gudang garam banyak yang nanya. Asem banget. Yang bilang, kata Miss, gudang garam bisa ke 30.000, artinya kamu nggak ngikutin analisis secara day to day. Kita ada update terus, pas dia breakdown juga kita update, kita bahas ya. Itu supportnya di level 21, berapa sih itu? 800 ya? 21.800, Miss. Supportnya di 21.800, resistennya sekitaran 24.000-an. Dia masih akan zigzag di area tersebut. Gudang garam hindarin dulu aja sejak dia breakdown dari level 27.000, tolong ditunjukin kursornya ke situ. 27 yang breakdown 27. Breakdown 27. Nah, itu dia. Fokus Coach Ibnu, fokus. Oke. Breakdown 27 di situ, dan kemudian juga ketika dia breakdown dari 24.000 langsung kursornya ke situ. Yes. Ketika breakdown dari 24.000 itu artinya ada 2 kali dia tanda pelemahan tren, jadi downtrend banget gitu. Di wait and see. Banyak banget yang nanyain Tekim INKP. Boleh aku bahas Tekim dan INKP. By the way teman-teman, follow YouTube aku, subscribe YouTube aku ya. Tadi ada acara Road to IPO, kita akan bikinin kayak footage summary-nya ke YouTube juga. Dan kalau kalian nanya IG live aku, kadang-kadang dinaikin ke YouTube, kadang enggak. Kalau aku ngerasa kayak kontennya aku nggak begitu suka, ya suka-suka aku lah. I don't have any obligation buat naikin konten ke YouTube. Kadang aku naikin, kadang enggak gitu. Tapi malam hari ini kayaknya aku bakalan naikin. Meskipun aku lagi di luar, suasananya kayak gini. Oke, ini tadi aku bahas sama apa ya, Coach Ibnu ya, kelupaan sendiri ngomong. Tekim, Miss. Oke, Tekim. Sama halnya dengan saham-saham yang lainnya.
hari ini tuh termasuk Tekim, dia tuh baru mantul dikit. Jadi sebenarnya ini belum aman. Pantulannya masih pantulan yang sangat sifatnya minor banget. Jadi kalau mau masuk nitip sendal dulu. Untuk tradingnya jangan terlalu agresif. Tapi kalau untuk investasi ini Tekim dan BSDE, saham-saham properti itu udah boleh mulai nyicil dikit-dikit gitu. By the way, teman-teman, kita akan lanjut besok ya. Kita akan lanjut besok di morning briefing besok jam 8.15 pagi. Thank you banget yang udah nonton IG Live malam hari ini, dan thank you banget buat kalian yang udah datang di acara Road to IPO hari ini tadi, dan terima kasih untuk IDX yang sudah membantu dan mensupport banget di acara tadi, juga untuk IB dari Sukor Sekuritas yang sangat membantu banget. Terima kasih semuanya, kita ketemu besok. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube aku juga di Ellen May atau mtrade.id garis miring atau mtrade.id garis miring YouTube. Tanggal 6 dan 7 Januari ada workshop Super Trader. Jangan lupa ya teman-teman ikut sebelum full. Thank you semuanya, salam profit, see you tomorrow. Thanks Coach Ibnu. Danu. Miss.